Halo semuanya, selamat datang kembali di Cari Film. Dan kali ini kita akan menceritakan sebuah film survival tahun 2022 berjudul Beast. Jadi tanpa menunggu lama, mari kita simak videonya. Film ini dimulai dengan sekelompok pemburu ilegal yang tengah mengintai kawanan singa yang sebelumnya mereka pancing menggunakan bangkai zebra. Lalu di saat para singa sedang memakan umpan tersebut, para pemburu pun mulai menembaki mereka. Ada yang berhasil kabur, namun tidak sedikit juga yang kurang beruntung. Lalu setelah mereka mengangkut hasil buruannya ke dalam truk, terdengar suara singa yang menggeram dari jauh. Dan untuk berjaga-jaga, dua orang dari mereka pun pergi untuk memeriksanya. Di tengah perjalanan, pria berkaos kuning tiba-tiba berhenti saat melihat jejak kaki singa yang berukuran besar. Dan saat dia melihat ke belakang, dia menyadari bahwa malam ini sepertinya dia sedang apes. Coba. Tidak lama berselang, si kuning pun kembali kepada temannya. Namun melihat bekas cakaran pada temannya tersebut, si Ujang pun langsung kabur tanpa melihat kiri kanan sehingga terkena perangkapnya sendiri. Scene kemudian berpindah pada seorang dokter bernama Ned dan dua putrinya yaitu Mare dan Nora yang sedang menuju Afrika. Diceritakan juga bahwa istri Ned yaitu Amalie sudah lama meninggal. Dan dia sengaja mengajak putrinya ke Afrika untuk berlibur ke desa kelahiran ibu mereka. Oh my gosh, hey sweetheart. Where are we right now? Setelah mendarat, Ned menanyakan perasaan mereka tentang liburan mereka kali ini. Namun Mare hanya meresponnya dengan senyuman tipis dan menghiraukan ayahnya. Lalu tidak lama kemudian, teman lama Ned yaitu Martin datang untuk menjemput mereka. Last time I saw you were just a little half of a man. Di perjalanan, Martin menerangkan kepada Mare dan juga Nora bahwa dia sudah berteman dengan ibu mereka sejak mereka masih remaja. Martin juga menambahkan bahwa dialah yang mengenalkan Nate kepada Amalie sampai akhirnya mereka bisa menikah. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka pun tiba di rumah Martin, di mana mereka akan menginap selama liburan kali ini. Setibanya di sana, perhatian Mare pun tertuju pada foto-foto ibunya yang terpajang di dinding. These photos are amazing. Wow. Where'd she shoot this one? Kemudian di saat makan malam, Mare yang juga hobi fotografi menunjukkan hasil karyanya kepada Martin. Melihat karyanya, Martin pun memujinya dengan mengatakan bahwa dia memiliki bakat dalam hal fotografi seperti ibunya. Ned pun mengiyakan Martin dan mengatakan bahwa hasil foto Mare sangatlah indah. Namun Mare hanya menatap ayahnya dan berkata bahwa Ned tidak pernah peduli pada hasil karyanya. Begitu pula dengan kondisi ibunya yang saat itu sedang sakit keras. She got sick. You missed it. Mendengar itu, Ned pun tampak terdiam sejenak lalu mencoba untuk menjelaskan. Meskipun percuma saja karena Mare tidak mau mendengarkannya, kemudian pergi menyusul Nora ke dalam. Kemudian saat semuanya tertidur, Ned menceritakan kekhawatirannya kepada Martin tentang Mare yang selalu menyalahkannya atas kematian ibunya. Dan dia juga sangat berharap bahwa liburan mereka ke sini bisa memperbaiki hubungan mereka kembali. This cancer was always gonna kill her. Nothing you could do. I'm gonna give you guys the VIP tour today. Keesokan paginya, Martin mengajak Nate dan kedua putrinya untuk bersafari di mana mereka bisa melihat hewan liar secara langsung. Sepanjang perjalanan, mereka semua tampak antusias melihat berbagai jenis hewan berkeliaran bebas di habitat aslinya. Namun, pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai. Mereka pun tiba di sebuah lembah di mana rekannya yang bernama Banji sudah menunggu. Banji sendiri bertugas untuk menjaga dan memantau pergerakan kawanan singa di daerah tersebut. Martin pun menerangkan bahwa singa biasanya hidup secara berkelompok, di mana tugas para betina adalah berburu, sementara sang jantan bertugas untuk melindungi wilayahnya dari ancaman singa lainnya. Dan sesuai janjinya, Martin pun memberikan mereka pertunjukan eksklusif dengan berjalan mendekati kawanan singa tersebut. What is he doing? He's gonna go. Melihat itu, Mare dan Nora pun tampak ketakutan. Namun, Banji menenangkan mereka bahwa Martin sudah merawat singa-singa itu sejak mereka masih kecil. Jadi seharusnya dia akan baik-baik saja. Dan seperti yang dikatakannya, seekor singa pun turun mendekati Martin dan langsung melompat ke arahnya seakan-akan mengajaknya untuk bermain. Who's a big boy, eh? Easy, don't play so rough.
Namun perhatian Martin tertuju pada seekor betina yang tampak terluka. Dia pun mencoba untuk melihat lebih dekat. Akan tetapi karena betina tersebut berubah menjadi agresif, Martin pun akhirnya mengurungkan niatnya. Khawatir kawanan tersebut diincar oleh pemburu ilegal, dia pun meminta Banji untuk memanggil dokter hewan dan memperketat patrolinya. What happened out there? She's got wounded. Kemudian sementara Banji berjaga di sana, Martin memutuskan untuk pergi ke perkampungan terdekat untuk mencari informasi tentang para pemburu ilegal yang semakin meresahkan. Where's everybody? Just stay close. All right? Sesampainya di perkampungan, Martin tampak tidak percaya saat menemukan semua penduduk telah meninggal. Sementara itu, Ned yang juga merasakan kejanggalan di sana memanggil Martin agar segera pulang. Go back to the girls right now. Don't let them come in here. Lalu karena penasaran, dia pun meminta kedua putrinya tersebut untuk menunggu di luar, kemudian menyusul Martin ke dalam. Melihat dari bekas lukanya, Martin pun berpendapat bahwa semua penduduk di sini telah diserang oleh seekor singa. Dan dari luka mereka yang masih segar, kemungkinan besar singa tersebut masih berkeliaran di sekitar sini. Whatever did this is Still out there? Mendengar itu, Ned pun langsung kembali kepada putrinya. Namun alangkah terkejutnya saat dia melihat Nora sudah tidak ada di sana. Lalu di tengah kepanikan terdengarlah suara teriakan. Dia pun berlari ke arah teriakan tersebut dan mendapati Nora yang tampak sangat ketakutan saat melihat seorang wanita yang sudah meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Mind you, do you copy? We've got a situation in the village. Lalu melihat situasi yang sudah tidak terkendali, mereka pun meninggalkan desa itu sambil mencoba menghubungi Banji, yang sayangnya tidak berhasil karena kendala sinyal. Dan saat Ned mencoba untuk menenangkan putrinya, di depan mereka tiba-tiba muncul seorang penduduk yang meminta pertolongan. Martin pun menghentikan mobil untuk memeriksanya, sementara Ned yang juga seorang dokter tentunya dia tidak bisa mengabaikan seseorang yang membutuhkan pertolongannya. Dan sebelum keluar, dia pun meminta kedua putrinya agar menunggu di mobil. Kemudian setelah mendengar cerita pria itu tentang singa yang mengamuk, Martin pun menyuruh Ned agar kembali ke mobil sementara dia sendiri pergi untuk mencari singa tersebut. Hey, buddy, come here. Lalu dengan hati-hati dia pun terus berjalan untuk melacak keberadaan singa itu. Di saat bersamaan, Ned berusaha menolong pria itu, namun karena lukanya sudah terlalu parah, dia pun tidak bisa berbuat banyak. Kembali ke Martin, dia tampak masih mengikuti jejak singa tersebut sampai dia tiba ke sebuah danau. Mendengar suara tembakan, Ned pun beranjak untuk memeriksa. Namun sebelum dia berjalan lebih jauh, dia langsung putar balik dan berlari sekencang mungkin saat melihat seekor singa berlari ke arahnya. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Singa itu pun lalu naik ke atas mobil seakan mencari jalan agar bisa masuk. Namun mungkin karena semuanya panik, mereka tidak sadar bahwa kaca jendela samping masih terbuka. Ned pun menendangnya sekuat tenaga, namun singa tersebut berhasil mencengkram kakinya dan mencoba untuk menariknya keluar. Untungnya di tengah krisis tersebut, Mary bertindak cepat dengan menyalakan mobil dan mereka pun berhasil lolos, meskipun hanya untuk sementara. Lalu setelah Ned memastikan bahwa kedua putrinya baik-baik saja, dia lalu mencoba menyalakan mobil yang sepertinya juga sia-sia saja. Come on. Setelah peristiwa horor yang mereka alami, tentunya wajar jika Nora dan Mary menjadi histeris dan mengatakan bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka. Whoa, what is that? Namun untungnya di tengah kepanikan tersebut, tiba-tiba mereka mendengar suara Martin dari walkie-talkie. Yes, we hear you. I'm in a bad way, bro. Lalu dengan napas tersenggal, dia berkata bahwa kakinya sudah terluka parah. Kemudian menanyakan apakah Nora dan Mary baik-baik saja. Ned pun bertanya akan posisinya sekarang. Namun Martin memintanya agar tetap berada di dalam mobil karena singa tersebut masih ada di sana dan sedang menatapnya. Seakan-akan menjadikannya umpan agar mereka datang menolongnya. We're in his territory now. Kemudian sesuai arahan dari Ned, Martin lalu memanaskan sebuah pisau dan menempelkannya ke area luka untuk menghentikan pendarahannya. Mendengar teriakan Martin yang cukup dekat, tentu saja Ned tidak bisa hanya tinggal diam.
Dan untuk pertama kalinya, Mare pun setuju dengan ayahnya. Mereka pun mencari sesuatu yang bisa mereka gunakan dan akhirnya menemukan sebuah senapan bius. Sayangnya, sebelum Ned sempat bergerak, Martin memberitahu mereka bahwa singa tersebut sudah pergi dan menyuruh mereka agar tetap berada di dalam mobil. I do not have eyes on the lion. Stay in the vehicle. Ned pun naik ke atas mobil untuk mencari tanda-tanda singa tersebut. Sayangnya, Mare yang keras kepala dan tidak sabaran malah keluar sendiri untuk mencari Martin, yang tentunya merupakan keputusan yang sangat ceroboh. Dan benar saja, saat fokus Nate tertuju pada Mare, singa tersebut ternyata sudah ada di belakang mereka. Nora pun memperingatkan ayahnya, namun sudah terlambat karena sebelum dia sempat membidik, singa itu sudah melompat ke arahnya dan membuatnya terjatuh. Dia pun berlindung di bawah mobil dan berusaha untuk menahan serangan singa tersebut. Lalu melihat sang ayah yang terdesak, Nora dengan berani menancapkan peluru bius di tubuh singa tersebut dan berhasil membuatnya kabur. Di sisi lain, Mare akhirnya berhasil menemukan Martin dan segera membantunya untuk kembali ke mobil. Okay, well, we're almost there. And we're okay. Ned pun langsung merawat Martin dengan menjahit lukanya. Nora, are you sure you put a dart in that thing? Namun di luar dugaan, singa itu terlihat sudah terbangun kembali dan mengintai mereka, yang menjadikan situasi mereka saat ini kembali ke titik awal. Selama berjam-jam, Ned mencoba mencari bantuan lewat radio sambil terus menenangkan kedua putrinya bahwa semua akan baik-baik saja. Akan tetapi, Mare yang skeptis mengatakan bahwa dia sudah tidak percaya lagi kepada sang ayah, dan kemudian mengungkit kematian ibu mereka kembali. Lalu karena merasa kakaknya sudah keterlaluan, Nora pun akhirnya memintanya untuk diam. Please, all you'd ever do is talk. Okay, guys. Tell me that I'm home in bed. Di saat Martin tersadar, dia mengatakan bahwa perilaku singa tersebut tidaklah wajar karena dia menyerang semua orang tanpa memakannya. Seakan-akan singa tersebut menyimpan dendam pada manusia yang mungkin telah memburu kelompoknya. This lion's gone rogue because they killed his pride. Tidak lama berselang, mereka melihat sebuah mobil mendekat yang ternyata mereka adalah kawanan pemburu liar. Ned pun mencoba menjelaskan situasi mereka yang telah diserang oleh seekor singa, kemudian meminta tumpangan untuk pergi dari sini. I can pay you. Yes. $5,000 American. Yes. Akan tetapi saat mereka melihat Martin yang merupakan satuan dari anti perburuan liar, mereka pun menjadi agresif dan menyeret semuanya untuk keluar dari mobil. You killed three of my men. Dan saat situasi sudah tidak terkendali, singa tadi tiba-tiba muncul dari kegelapan dan menerkam semua orang satu persatu. Di tengah kekacauan itu, Ned pun bergegas untuk meminjam salah satu mobil yang ditinggalkan. Namun dia harus kecewa karena ternyata kuncinya tidak ada. Dan mau tidak mau, dia pun harus mencari kunci tersebut yang dibawa oleh salah seorang dari mereka. Kemudian saat melihat singa tersebut mulai mendekat, dia pun memanjat ke atas pohon. Dan menyadari cepat atau lambat keberadaannya akan diketahui, Ned lalu mengambil seekor ular yang ada di hadapannya, kemudian menjatuhkannya, yang sepertinya cukup efektif untuk mengusir singa tersebut. Kemudian setelah merasa aman, dia pun kembali menggeledah salah satu mantan pemburu tersebut dan akhirnya menemukan kuncinya. What's wrong? Di sisi lain, malam itu sepertinya menjadi malam yang melelahkan bagi sang singa. Setelah menghabisi semua pemburu, singa itu kembali menyerang mobil di mana keluarga Ned berada. Okay, I think we're gonna be good. Lalu dengan kekuatan penuh, dia pun menobrak kaca jendela dan berhasil masuk. Martin pun menahan singa itu sebisa mungkin dan menyuruh para gadis agar segera keluar. Namun karena guncangan yang cukup kuat, mobil itu pun beserta Martin di dalamnya jatuh terperosok ke jurang. Dan lagi-lagi meskipun terluka, tampaknya singa tersebut masih belum mau menyerah. Lalu Martin yang juga sudah terpojok akhirnya memiliki ide untuk membuat api unggun.
Mendengar suara ledakan, Ned pun bergegas untuk kembali. You okay? I don't know, I think it's okay. Dia pun langsung memberikan pertolongan untuk Mare yang terkena cakaran, kemudian mencari Martin. Lalu melihat kobaran api yang begitu besar, dia pun tampak terpukul karena telah kehilangan sosok teman yang sudah dia anggap seperti keluarga seperti Martin. Setelah itu, mereka pun bergegas untuk membawa Mare ke rumah sakit. Namun karena kondisinya yang semakin memburuk, mereka pun terpaksa berhenti dulu untuk menstabilkan kondisinya. Kemudian teringat akan bangunan tua yang ditunjukkan oleh Martin sebelumnya, Ned pun akhirnya memutuskan untuk merawat Mare di sana. See if I can find something to dress the wound. All right? Setelah melihat lebih dekat, Ned baru sadar bahwa ternyata luka Mare lebih serius dari yang dia kira. Kemudian setelah meminta Nora untuk mengawasi kakaknya, dia pun pergi untuk mencari air minum agar Mare tidak dehidrasi. Tanpa menyadari bahwa dia telah membuat sebuah kesalahan besar. Terpancar jelas ekspresi ketakutan dari Nora dan Mare saat mereka melihat singa tersebut memasuki ruangan. Dan mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak. Mendengar teriakan itu, Ned pun berlari ke dalam dan mengusir singa tersebut dengan beberapa tembakan. You okay? All right, come on. Kemudian setelah menyadari bahwa singa tersebut tidak akan berhenti memburu mereka, ditambah juga dengan kondisi Mare yang tidak memungkinkan untuk berlari, dia lalu menyuruh mereka untuk bersembunyi dan sekali lagi berjanji bahwa dia akan selalu melindungi mereka. He's not gonna stop. I need you to trust me right now. I love you, okay, please? I love you too, okay? Kemudian dengan berbekal sebuah pisau, dia pun keluar untuk menghadapi singa itu. Lalu setelah mendapatkan perhatiannya, dia lalu memancing singa tersebut menjauh dari bangunan dan menuntunnya sampai ke sebuah lembah. Dengan kuku yang didesain untuk mencakar dan taring untuk menggigit, tentu saja sudah jelas siapa yang akan menang di pertarungan kali ini. Alhasil, Ned pun hanya bisa bertahan tanpa memberikan perlawanan yang berarti. Kemudian saat dia sudah kehabisan tenaga, kawanan singa Martin menyerang singa tersebut. Ternyata sejak awal Ned sengaja menuntun singa tersebut masuk ke wilayah singa lain. Dan sesuai yang dijelaskan oleh Martin sebelumnya, kawanan itu pun menyerang singa yang masuk ke wilayah mereka. Setelah itu, dia pun tinggal menyimak hasil pertarungan itu dari kursi terdepan sampai perlahan-lahan dia kehilangan kesadarannya. Dad? Saat terbangun, dia ternyata sudah berada di rumah sakit dan ditemani oleh kedua putrinya. Di akhir cerita, kita diperlihatkan mereka sekeluarga mengunjungi tempat favorit ibu mereka untuk berfoto bersama di sana. Dan sepertinya meskipun liburan mereka kali ini tidak berjalan sesuai rencana, tapi pada akhirnya Ned berhasil memperbaiki hubungannya dengan Mare. Dan demikianlah akhir cerita dari film ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.